Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahida Arnimalau, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3, nomor urut 36, kelompok 4, angkatan 10, Kabupaten Deli Serdang, BPSDM Sumatera Utara. Adapun pengampu materi pada agenda 2 ini adalah Dr. Andes Ikhwan Faiza Nasution MAP. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas dan juga nasionalisme. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian, aspek-aspek dari akuntabilitas yang pertama adalah accountability is a relationship atau akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua adalah accountability is a result oriented atau akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga adalah accountability requires reporting atau akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Kemudian yang keempat adalah accountability is meaningless without consequences atau akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kemudian yang kelima adalah accountability improves performance atau akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jenis-jenis akuntabilitas ada dua. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian, fungsi dari akuntabilitas ada tiga. Yang pertama adalah sebagai peran demokrasi, yaitu menyediakan kontrol demokratis. Kemudian yang kedua sebagai peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai inilah yang menentukan akuntabel atau tidaknya seseorang. Yang pertama adalah nilai kepemimpinan. Yang kedua adalah nilai transparan. Yang ketiga adalah nilai konsistensi. Yang keempat adalah nilai kejelasan. Yang kelima adalah nilai keseimbangan. Yang keenam nilai kepercayaan. Yang ketujuh adalah nilai keadilan. Yang kedelapan adalah nilai tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah nilai integritas. Kemudian adalah tingkat akuntabilitas yang dimulai dari tingkat personal, diikuti dengan tingkat individu, kemudian tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan yang terakhir adalah tingkat stakeholder. Demikianlah penjelasan mengenai mind map dari akuntabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke mind map dari nasionalisme. Kita sering mendengar istilah nasionalisme. Lalu, apakah sebenarnya pengertian dari nasionalisme? Nasionalisme dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara luas, nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sementara itu, pengertian nasionalisme secara sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan sangat berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme yang dianut oleh Indonesia adalah nasionalisme Pancasila. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan Pancasila terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ada 5. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian adalah fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber norma. Yang kelima adalah Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Dan yang keenam adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selanjutnya adalah peranan dari ASN. Ada 3 peranan ASN. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana publik. Kemudian ASN sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah video penjelasan mind mapping dari nilai akuntabilitas dan juga nasionalisme. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.